Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinia Dewi dari kelas 4B akan menjelaskan tentang mangan atau MN. Mangan adalah suatu elemen kimia dengan simbol Mn yang dapat dijumpai pada garam seperti mangan nitrit, mangan klorida, dan mangan sulfat sebagai ion Mn2+. Tujuan dari mangan atau Mn adalah untuk mengetahui adanya ion Mn atau mangan pada garam yang telah diberikan. Kemudian ada 6 uji. Yang pertama, uji pemanasan kering. Yang kedua, uji nyala api. Yang ketiga, yaitu borax bead test. Yang keempat, analisis ion mangan. Yang kelima, uji natrium hidroksida air bromin. Kemudian yang keenam yaitu uji timbal peroksida. Uji pemanasan kering. Bahannya yaitu garam yang berada dalam tabung reaksi. Yang kedua yaitu pemegang tabung reaksi. Caranya atau prosedur yaitu yang pertama, kita ambil sedikit garam dalam tabung reaksi tersebut. Kemudian kita panaskan di atas kompor Bunsen. Setelah itu, garam akan berwarna coklat atau hitam saat dipanaskan. Selanjutnya yaitu uji nyala api. Yang pertama bahannya yaitu garam murni pada kaca arloji. Yang kedua yaitu asam klorida pekat. Yang ketiga batang pengaduk. Yang keempat ose bulat. Dan yang kelima yaitu kompor Bunsen. Langkah pertama atau prosedurnya yaitu ambil sedikit garam, kemudian kita tambahkan asam klorida pekat beberapa tetes menggunakan pipet tetes. Setelah itu kita aduk dengan batang pengaduk sampai mengental atau berbentuk pasta. Setelah berbentuk pasta, kita ambil menggunakan ose bulat. Setelah itu kita bakar dengan kompor Bunsen, kemudian terjadinya nyala api yang berwarna hijau atau terjadinya api yang teroksidasi, itu menunjukkan adanya ion mangan. Selanjutnya yaitu borax bead test. Bahannya yang pertama yaitu garam murni, yang kedua boraks, yang ketiga ose bulat, dan yang keempat kompor Bunsen. Prosedurnya yang pertama, ambil sedikit bubuk boraks dengan ose bulat. Kemudian kita panaskan. Setelah itu boraks akan mengembang dan membentuk manik-manik kaca yang berwarna transparan atau beads. Kemudian kita celupkan beads ke dalam kaca arloji yang mengandung garam. Setelah itu kita panaskan kembali dengan nyala oksidasi atau reduksi. Nyalanya beads dengan nyala oksidasi akan berwarna merah muda keunguan, sedangkan nyala reduksi akan tidak berwarna. Selanjutnya yaitu analisis ion mangan. Yang pertama bahannya yaitu lautan garam dalam tabung reaksi, kemudian asam nitrat pekat, kemudian amonium klorida, amonium hidroksida, gas hidrogen sulfat, spatula penjepit tabung reaksi, kompor Bunsen. Selanjutnya yaitu prosedurnya. Yang pertama, ambil sedikit asam nitrat pekat menggunakan pipet tetes dan masukkan ke dalam larutan garam. Setelah itu dihomogenkan. Kemudian kita panaskan. Setelah itu tambahkan sedikit amonium klorida menggunakan spatula. Setelah itu dipanaskan dan dihomogenkan. Kemudian didinginkan dengan air dan ditambahkan amonium hidroksida. Setelah itu lewatkan pada gas hidrogen sulfat melalui larutan tersebut. Adanya ion mangan yaitu terbentuknya endapan berwarna seperti daging. Selanjutnya yaitu uji natrium hidroksida air bromin. Bahannya yang pertama yaitu
larutan garam, yang kedua air bromin, yang ketiga natrium hidroksida, yang keempat pipet tetes. Prosedurnya yang pertama yaitu ambil sedikit natrium hidroksida menggunakan pipet tetes. Setelah itu masukkan ke dalam larutan garam, kemudian dihomogenkan. Setelah itu ion mangan yang terdapat pada lautan garam yang bereaksi dengan natrium hidroksida akan membentuk endapan berwarna putih, sedangkan endapan pada air bromin ion mangan akan terbentuk endapan berwarna coklat. Selanjutnya yaitu uji timbal peroksida. Bahannya pertama, endapan yang diperoleh dari uji natrium hidroksida air bromin. Kemudian yang kedua, asam nitrat pekat. Yang ketiga, timbal peroksida. Yang keempat, pipet tetes. Yang kelima, spatula. Yang keenam, penjepit tabung. Yang ketujuh, kompor buzzer. Prosedurnya yang pertama yaitu ambil sedikit asam nitrat pekat dengan menggunakan pipet tetes. Setelah itu masukkan ke dalam endapan tersebut. Kemudian tambahkan sedikit timbal peroksida menggunakan spatula, kemudian dipanaskan. Setelah dipanaskan, kita dinginkan. Setelah itu tunggu hingga mengendap. Kemudian ion mangan bereaksi dengan asam nitrat timbal peroksida akan berwarna merah muda karena pembentukan mangan. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.